Ya, pada materi Jarkom kali ini kita akan membicarakan mengenai subnetting. Untuk subnetting saya menggunakan materi dari Cisco kurikulum 7. Ya, di sini kita akan mencoba melakukan subnetting di mana kita ada suatu komputer atau suatu host yang memiliki IP address 192.168.200.139, di mana subnet mask yang lama itu adalah 255.255.255.0 diubah menjadi subnet yang baru, yaitu 255.255.255.224. Ya, pertanyaannya, Anda diminta untuk menentukan berapa subnet bit baru dikurangi dengan yang lama, itu nanti untuk diisi di sini. Kemudian dari subnet yang lama diubah menjadi subnet yang baru, kira-kira jumlah subnetwork yang bisa dibuat itu ada berapa. Kemudian jumlah host per subnetnya ada berapa, ya, host bitnya, maksudnya host bit per subnetnya ada berapa. Kemudian untuk jumlah host per subnetnya itu berapa, network addressnya berapa, first hostnya berapa, last host, sama broadcast addressnya seperti apa. Ya, mungkin kita langsung saja, kita bisa tuliskan di sini. Kita kerjakan menggunakan Notepad++, ya, seperti ini. Anda bisa melihat, ya. Jadi diketahui suatu IP address-nya sekian, ya. Ini adalah IP-nya. Ya, ini ada subnet mask yang lama. Ada yang ini adalah subnet mask yang baru. Ya, misalnya kalau Anda ubah ke dalam bentuk prefix, ini untuk subnet mask yang lama itu setara dengan slash berapa? 24 ya, karena 255 itu terdiri atas bilangan biner sebanyak 8, ini 8, ini 8. Sedangkan untuk yang subnet mask yang baru itu setara dengan prefix berapa? Ya, nah 224 berarti pinjamnya 3 bit, karena 128 ditambah 64 ditambah 32 itu adalah 224, ya. Berarti ini 24 tambah 3 yaitu 27. Ya. Pertama-tama, ya. Nah, di sini karena kita akan menggunakan IP yang sama, kita tuliskan dulu di bawahnya. Ya. 192 berarti bilangan binirnya berapa? Kita bisa tuliskan di sini. 128 ditambah 6 4, ya. 128 tambah 64 itu 192. Berarti ini adalah biner dari 192. Ya. Kemudian untuk 168 binernya berapa? Ya, 168 itu 128, ya, kurangnya 40. 40 itu 32 ditambah 8, ya. Nah, seperti ini. Ya, kemudian 200. 200 itu 192, ya. Ini kurangnya 8. Berarti 8 ini, ya. Nah, ini 200. Ya. Kemudian 139 itu 128, ini kurangnya itu 11, ya. Ya, kurangnya 11 berarti 8 tambah 3, ya. Nah, ini 139. Ya. Semisalnya Anda bingung untuk mengeceknya, bisa menggunakan kalkulator, ya. Itu binernya berapa? Kita bisa cek itu 168 di bagian programmer, ya. 168 ini sudah betul. Kemudian 200, ya, sudah betul juga. Kemudian 139 itu sudah betul juga, ya. Baik. Nah, kemudian di sini untuk subnet
yang lama, subnet yang lama itu /24 ya. /24 itu kan satunya ada 24 atau setara dengan 255.255.255.0. Ya, ini. Nah, sedangkan yang lainnya adalah 0. Otomatis untuk yang subnet yang lama, pembagi antara bagian network dengan bagian hostnya ada di bagian ini. Ya, karena proses transisi bagian subnet masknya ini ada di bagian ini ya, yaitu proses transisi dari binet 1 ke 0 pada bagian subnet mask ini digunakan sebagai penanda untuk membedakan mana bagian network dan mana bagian host. Ya, kemudian subnet yang baru, subnet mask yang baru itu adalah sama ya, /24 pinjamnya 3 bit ya. Ya, pinjamnya 3 bit berarti ini ya kan. Nah, jadi pembedanya ada di bagian sini sekarang. Pinjamnya 3 bit. Nah, sedangkan yang lainnya adalah 00. Ya. Ya. Ini adalah subnet yang lama, ini adalah subnet yang baru /27. Ya. Nah, biar Anda tidak bingung, saya hapus bagian ini karena kita acuannya yaitu menggunakan subnet yang baru. Nah, penanda untuk subnet yang lama sudah ada di bagian sini. Ya, oke. Ya. Ya, pertanyaan pertama itu sudah Anda bisa jawab, yaitu jumlah subnet bits ya. Jumlah subnet bit yang digunakan itu ada berapa? Yaitu ada 27 bit. Ya, kemudian untuk jumlah subnet yang dapat terbentuk itu ada berapa? Ya, berarti untuk jumlah subnet yang dapat terbentuk itu rumusnya adalah 2 pangkat ya, 2 pangkat subnet mask baru dikurangi subnet mask lama ya, sama dengan 2 pangkat 27 dikurangi 24 sama dengan 2 pangkat 3 ya, atau setara dengan 8 ya. Jadi untuk dari subnet yang lama ini /24 menjadi /27 karena dia pinjam 3 bit, otomatis ada variasi 3 bit di sini kan. Nah, jadi ini setara dengan 2 pangkat 3. Jadi ada sekitar 8 jaringan lagi yang bisa terbentuk dari subnet yang lama ketika diubah menjadi subnet yang baru. Nah, kemudian jumlah host bit per subnetnya untuk subnet yang baru ada berapa? Anda bisa menghitungnya di sini. Nah, subnet yang baru itu adalah /27, maka otomatis untuk host bitnya itu adalah sisanya, yaitu 32 dikurangi dengan 27, atau yang bagian sini adalah bagian host bitnya. Karena yang subnet mask yang bernilai binet 1 semua ini adalah bagian network, sedangkan yang subnet mask yang bernilai 0 ini, bilangan binet 0 ini itu yang bagian host bitnya. Ya. Ya, jadi untuk subnet bitnya itu ada 27, sedangkan host bitnya itu ada 5 bit. Ya, atau dengan menggunakan rumus itu adalah seperti ini. 32 bit itu adalah jumlah total dari IP versi 4 dikurangi subnet yang baru. Ya, jadi 32 bit dikurangi dengan 27 setara dengan 5 bit. Ya. Dikarenakan bagian host bitnya itu 5 bit, otomatis jumlah host per subnetnya itu rumusnya adalah 2 pangkat 32 dikurangi subnet mask yang baru ya, sama dengan 2 pangkat 32
dikurangi 27 sama dengan 2 pangkat 5 ya, sama dengan 32 host ya. Kemudian untuk mencari network address, first host, last host, dan broadcast address sama caranya seperti yang sudah saya sampaikan pada praktikum sebelumnya. Jadi Anda tinggal melakukan operasi ending ya. Ya, sebentar. Oke. Ya, maka ketika Anda melakukan operasi ending, ya, mungkin saya tulis di sini saja. Ini start dengan 255 ya. 255 titik 224. Ya, saya tulis di bagian atasnya saja biar tidak bingung. Ya. Oke, untuk mencari network address Anda tinggal melakukan operasi ending di sini. Ya, seperti kita ketahui untuk mencari network address ini berarti kita N kan 192 dengan 255. Anda bisa melakukan operasi N satu persatu biner ini. Namun terlalu lama, jadi segala sesuatu yang di N kan dengan 255 hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 192. Kemudian untuk 168 dengan 255 itu 168. Kemudian 200 dengan 255 itu 200. Nah, di bagian ini itu Anda harus melakukan secara manual karena apabila Anda tidak teliti akan salah. Ya, 1 di N kan dengan 1 ya, ini. Atau 139 di N kan dengan 224 itu hasilnya nanti bisa ketahuan yaitu 128 ya. Sedangkan ini 0 0 kemudian 0 0 0 0 ya. Otomatis bilangannya format bilangannya yaitu 192 168 200 ya, 128 ya. Ya, oke. Ya, berarti kita bisa menuliskannya network address-nya 192.168.200.128. Ya, ingat network address di sini adalah sebagai ID dari suatu jaringan. Jadi kalau misalnya suatu host satu dengan host yang lain, ketika Anda lakukan operasi ending ternyata network address-nya berbeda, berarti dia tidak bisa melakukan ping atau berada di jaringan yang berbeda. Kemudian setelah Anda mencari network address, tugas Anda selanjutnya yaitu mencari broadcast address. Ya. Untuk mencari broadcast address, yang harus Anda lakukan adalah copy bagian ini ya, bagian network portion pada network address Anda copy ke bagian broadcast address ya. Jadi yang Anda copy adalah ini ya. Ingat, ini adalah subnet mask yang lama, ini yang baru kan, ini /24, ini /27. Nah, berarti bagian ini yang kesini itu adalah bagian network, itu kita copy menjadi bagian broadcast. Kemudian bagian host bitnya pada bagian ini, host bit pada bagian network address ini itu dinegasikan di bagian broadcast address ini. Jadi kalau di sini itu bilangan binernya 0 itu menjadi 1 1 1 1 1 ya. Oke, di sini ada 15 ditambah 16 berarti 31 ya. Ya, berarti untuk broadcast address-nya itu setara dengan 192 168 200 ya, 128 tambah 31 128 tambah 31 ya, 49 149 ya.
Kalau misalnya Anda masih tidak percaya, kita bisa mengeceknya. Ya, ya. 128 ditambah 31. Oh, maaf, 159 ya. Ya, baik. Ini broadcast address-nya. Nah, kita isikan di sini. Ya, untuk mencari first host itu caranya adalah network address tambah 1 ya. Jadi network address ditambah 1 192 168 200 129, sedangkan untuk mencari broadcast address last host itu broadcast address dikurangi 1, berarti 192 168 200 158. Ya, IP dari first host sampai dengan last host ini itu adalah suatu IP yang digunakan untuk alamat dari perangkat jaringan Anda. Sedangkan network address itu sebagai ID jaringan, sedangkan broadcast address itu hanya sebagai tempat untuk melakukan broadcast paket ke seluruh host yang ada di jaringan tersebut. Ya. Oke, hanya itu saja. Silakan Anda coba untuk latihan selanjutnya ya. Ya, kemudian Anda kumpulkan dan jangan lupa untuk menyertakan perhitungannya seperti ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.